Amin. Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang tadi dibawakan oleh Bu Miske Tapea yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan tadi kita diingatkan lagi ya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, walau kadang tak mungkin susah untuk dimengerti ya. Tetapi Tuhan juga berjanji adalah semua akan indah pada waktunya. Dan sekarang kita akan mendengarkan tips kesehatan yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bu Dr. Gavrila Marta. Kami persilakan kepada Bu Dokter. Selamat sahabat semua, anggota Jemaat Makarios. Saat ini saya mau membawakan tips kesehatan. Sebelumnya saya minta izin untuk bisa share screen. Bisa dibikin jadi host. Oke. Ini yang anak baru beli. Saya simpan. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Tips kesehatan yang saya bawakan pada hari Sabat ini topiknya tentang air. Mana ya? Oke. Kenapa air begitu penting buat tubuh kita untuk kita bicarakan? Karena sebagian besar dari tubuh kita itu sebenarnya kandungannya adalah air. Mulai dari kita lahir, paling besar itu adalah waktu anak-anak masih baru lahir, itu 78%. Waktu anak-anak umur 1 tahun nih, kayak yang ini 65%. Kemudian kalau udah dewasa, sekitar 55-60%. Laki-laki lebih banyak kandungan airnya daripada wanita karena massa ototnya juga lebih besar. Jadi air itu lebih banyak terkandung di otot. Di sini kan bisa kita lihat ya. Ini adalah beberapa organ yang emang banyak airnya, banyak kandungan airnya. Seperti otak, jantung, kemudian paru-paru, kemudian ginjal, dan juga otot, tulang, dan kulit. Jadi di sini kita bisa lihat kalau otot itu kandungan airnya itu besar ya, 79% itu air. Jadi kalau kita pernah timbang dengan timbangan yang Tanita itu kan ada timbangannya yang massa otot ya. Kalau misalnya kita timbang dengan itu, kalau pada saat kita kurang minum, maka pasti massa otot kita akan berkurang pada saat kita timbang. Seperti itu. Demikian juga dengan orang-orang yang lebih gemuk, itu kandungan airnya lebih sedikit. Makanya orang-orang yang lebih gemuk itu karena dia massa lemaknya lebih banyak daripada massa otot, makanya lebih mudah untuk mengalami kekurangan air. Itu. Nah, bicara tentang nutrisi, kalau misalnya saya ngomong tentang nutrisi nih, apa sih yang ada di dalam pikiran saudara-saudara? Pasti yang ada di dalam pikiran saudara-saudara itu seperti yang ada di gambar ini, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian juga protein, kemudian juga karbohidrat. Jadi begitu saya bicara tentang nutrisi, pasti yang diingat karbohidrat, protein, terus lemak, terus vitamin dan mineral. Tetapi kita sering lupa satu hal, yaitu nutrisi yang paling penting adalah air. Karena air adalah zat gizi, makro dan esensial. Makro artinya dia diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, yang banyak. Dan esensial artinya kita membutuhkan asupan dari luar karena kita tidak bisa memproduksi air di dalam tubuh kita sendiri. Jadi kita butuh asupan dari luar. Nggak boleh pegang, sayang. Oke. Fungsi air. Nah, ini adalah fungsi-fungsi air ya sebelumnya.
fungsi air itu salah satunya pembentuk sel dan cairan tubuh. Jadi kandungan sel kita di dalam satu sel itu 70-85%-nya adalah air, dan juga di dalam cairan-cairan tubuh, bukan hanya darah ya, tetapi juga cairan lambung, hormon, enzim-enzim itu. Jadi kalau kita kekurangan air, kita bisa bayangkan hormon-hormon dan enzim-enzim dalam tubuh kita juga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian juga di dalam otot seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau misalnya otot kita mau berfungsi kontraksi dengan baik, maka kita harus cukup juga kandungan airnya. Kemudian juga dia sebagai pengatur suhu tubuh, yaitu kalau tubuh kita kepanasan, maka air itu fungsinya untuk mendinginkan tubuh kita melalui keringat dan melalui penguapan dari paru-paru dan kulit. Kemudian juga sebagai pelarut dan reaktan ya. Jadi kalau misalnya kita makan nasi, untuk bisa molekul karbohidrat nasi itu diubah menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh darah, kemudian diserap juga oleh sel-sel kita, itu butuh air. Kemudian untuk melarutkan mineral dan vitamin atau zat gizi lain dan dihantarkan ke dalam setiap sel, itu juga butuh air. Kemudian juga sebagai pelumas dan bantalan, contohnya adalah cairan sendi ya. Cairan sendi itu fungsinya di sendi kita untuk meredam gesekan antar sendi. Jadi supaya tulang tidak bergesekan, tidak bertabrakan, itu kita butuh cairan sendi. Kalau kita kekurangan air, itu juga bisa cairan sendinya berkurang dan lebih cepat untuk mengalami artritis atau radang sendi. Dan pada tulang rawan ya, contohnya ada juga bantalan di antara tulang belakang kita, sumsum tulang belakang kita, itu juga sebagian besar kandungannya adalah air. Juga sebagai shock absorber ya, contohnya pada cairan otak, cairan sumsum tulang belakang, dan cairan ketuban. Nah, ini di dalam cairan sendi itu juga terbukti ya, ada penelitiannya bahwa pada orang-orang yang menderita artritis atau radang sendi, kalau dia diberikan asupan air yang lebih banyak, maka nyeri artritisnya juga akan berkurang. Seperti itu. Kemudian sebagai media transportasi berbagai zat kimia di dalam sel, di antar sel, dari satu sel ke yang lain maupun di luar sel. Dan juga untuk eliminasi atau membuang sisa-sisa metabolisme atau zat-zat toksin yang beracun dari urin, dari feses. Feses kita juga mengandung air ya, bukan hanya sisa-sisa makanan saja. Kemudian juga dari saluran nafas dan dari kulit. Nah, ini adalah satu penelitian yang diadakan oleh The Indonesian Hydration Regional Study, yaitu THIRST. Diambil 1.200 sampel di Jakarta, Lembang, Surabaya, Malang, Makassar, dan Malino. Didapatkan bahwa 46,1% subjek penelitian, jadi dari 1.200 ini, 46,1%-nya mengalami kurang air ringan, yaitu lebih banyak pada usia remaja, yaitu 49,5%, dan kemudian pada dewasa 42,5%. Kemudian juga ada penelitian yang diadakan di Singapura, yaitu Singapore Drinking Habit Survey. Katanya alasan-alasannya kenapa biasanya orang nggak cukup minum, itu karena mereka tidak merasa haus, pertama. Kemudian ada juga yang lupa minum. Terus ada juga yang menganggap minum itu merepotkan. Dan juga ada yang nggak mau minum karena nggak mau sering ke kamar kecil. Nah, dan di sini didapatkan bahwa 70% subjek penelitian minum setelah merasa haus. Jadi rata-rata kebanyakan orang baru minum setelah mereka merasa haus. Jadi kalau nggak merasa haus, mereka nggak mencari air minum. Seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi jika kita kekurangan air? Sebenarnya untuk kekurangan air ini ada dua efeknya. Efek langsung dan efek yang tidak langsung. Gitu. Efek yang langsung itu tentu saja ditujukan pada saluran kencing kita. Jadi saluran kemih kita, yaitu dari ginjal yang merupakan filter darah kita, kemudian juga sampai kepada saluran urin kita. Kalau misalnya kita minum air yang kurang, maka volume urin kita juga akan rendah. Jadi urin kita akan lebih pekat dan mudah terbentuk kristal. Kristal yang terkumpul lama-lama akan menjadi batu.
Jadi ketika kita sudah terbentuk batu pun, kalau kita melakukan peningkatan asupan air, maka itu bisa untuk membersihkan kristal-kristal yang ada di dalam ginjal kita. Nah, berapa volume air yang kita butuhkan setidaknya dalam sehari untuk membersihkan ginjal? Itu adalah 2 liter, setidaknya 2 liter dalam sehari. Dan itu hanya untuk membersihkan ginjal saja. Jadi kalau bisa kita minum lebih dari 2 liter dalam sehari. Kemudian juga kalau kita kurang minum, efek langsungnya adalah kita juga bisa terkena infeksi di saluran kemih. Jadi karena jumlah urin yang cukup itu dia membantu membersihkan bakteri di saluran kemih, jadi kayak flush. Jadi dia flushing bakteri-bakteri yang ada di saluran kemih sehingga jumlahnya berkurang. Kalau misalnya orang yang mengalami ISK berulang atau infeksi saluran kencing yang berulang, itu kalau kita berikan peningkatan asupan air, misalnya dia biasanya minum 2 liter sehari, kita kasih pada orang yang infeksi berulang, kita kasih 3 liter per hari. Maka akan mengurangi rekurensi, yaitu berulangnya infeksi saluran kencing itu, dan mengurangi kebutuhan antibiotik. Jadi daripada kita mengkonsumsi antibiotik terus-terusan karena infeksi saluran kencing yang berulang, mendingan kita coba untuk tingkatkan asupan air dulu. Nanti setelah itu, kalau misalnya masih dibutuhkan antibiotik, baru kita menggunakan antibiotik seperti itu. Nah, ini juga ada satu jurnal yang menarik tentang efek tidak langsung dari kekurangan cairan. Karena selama ini yang dibicarakan tentang kurang air pasti hanya tentang efeknya terhadap ginjal saja, tetapi ternyata ada efek lain, efek tidak langsung dari kekurangan cairan. Yaitu ketika kita kekurangan cairan, maka hubungannya dengan ada peningkatan antidiuretik hormon, yaitu hormon yang dikeluarkan tubuh untuk mengurangi jumlah urin. Jadi ketika tubuh kita kekurangan cairan, seperti yang ada dalam gambar ini, maka tubuh bisa mendeteksi bahwa volume di dalam pembuluh darah kita itu turun dan tekanan darah kita turun. Maka tubuh mendeteksi, wah ini tubuh lagi kekurangan cairan. Dia akan pergi kepada di ginjal akan melepaskan satu zat yang bernama renin dan angiotensin 2. Renin dan angiotensin 2 itu akan meningkatkan sekresi hormon yang disebut dengan aldosteron. Aldosteron ini akan mengurangi jumlah garam yang dibuang di urin. Nah, jadi garam yang harusnya dibuang di urin, yaitu natrium, akan disimpan dulu karena garam itu akan meningkatkan retensi air di dalam pembuluh darah, jadi menyimpan air dalam pembuluh darah. Dan yang kedua adalah dia akan menginduksi supaya tubuh kita ini melepaskan hormon yang namanya antidiuretik hormon, yaitu ADH. Antidiuretik hormon itu fungsinya adalah 2, yaitu dia akan menurunkan jumlah urin, jadi supaya air yang dibuang tubuh itu lebih sedikit, karena tubuh kita kekurangan air, jadi urinnya akan dibikin sedikit, supaya nggak terbuang airnya di urin. Kemudian juga dia akan meningkatkan rasa haus. Jadi waktu kita minum setelah kita baru minum setelah kita merasa haus, itu berarti sudah ada pelepasan antidiuretik hormon dulu, baru kita minum. Nah, tetapi antidiuretik hormon atau yang disebut juga dengan vasopresin ini, ketika dia sudah dikeluarkan oleh tubuh, maka dia juga akan menginduksi satu pelepasan hormon yang disebut ACTH, yaitu adrenokortikotropin hormon. Dan ACTH ini akan induksi, jadi dia akan bilang sama tubuh, hey, ini tubuh ini dalam kondisi yang stres gitu, dalam kondisi yang stres, jadi kita harus bantu dengan pelepasan hormon kortisol untuk membantu tubuh mengatasi stres ini. Jadi ternyata kekurangan cairan tubuh, kekurangan air itu dianggap tubuh sebagai satu stres ya, suatu kondisi stres sehingga tubuh harus melepaskan hormon kortisol, yaitu yang kita kenal sebagai hormon stres. Jadi di sini sorry,
Di sini kita bisa lihat ada penelitiannya bahwa orang-orang yang low drinker, yaitu yang minum kurang dari 1,2 liter sehari, itu mempunyai kadar kortisol yang lebih tinggi dibandingkan dengan high drinker, yaitu yang minum 2-4 liter sehari. Jadi kalau kita kurang minum berarti kadar kortisol darah kita akan lebih tinggi. Nah, sebenarnya apakah hormon kortisol itu jahat untuk tubuh kita? Sebenarnya tidak. Hormon kortisol itu sebenarnya dia fungsinya untuk membantu tubuh mengatasi stres. Jadi dia akan meningkatkan tekanan darah untuk mempersiapkan tubuh mengatasi stres. Dia akan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kita punya laju jantung, dan dia juga akan meningkatkan produksi gula di dalam darah kita. Karena kalau stres tuh kita butuh banyak gula, tubuh kita butuh banyak gula. Jadi dia akan meningkatkan pemecahan gula-gula simpanan di dalam tubuh, jadi gula darah kita juga akan meningkat. Tetapi permasalahannya adalah kalau misalnya kita di dalam darah itu hiperkortisol atau kadar kortisolnya berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau kita terus-menerus hiperkortisol, maka akan mensupresi atau menekan sistem imun kita. Dan juga akan menjadi mengarahkan kita kepada penyakit metabolik. Karena hiperkortisol itu adalah satu indikator juga terhadap penyakit metabolik seperti misalnya obesitas, diabetes tipe 2, dan juga darah tinggi atau hipertensi. Jadi kalau misalnya kita kekurangan air, kurang minum terus-terusan dalam jangka waktu yang lama terus-terusan, kalau misalnya kita dehidrasi dalam jangka waktu yang sebentar, itu mungkin yang kita dapatkan adalah efek samping yang langsung ya. Misalnya kalau dehidrasi tekanan darah menurun, kemudian juga shock gitu. Tetapi kalau kita dalam jangka waktu yang lama, seperti yang tadi saya bilang, efek langsungnya adalah ke ginjal, tapi efek tidak langsungnya ternyata tubuh kita dalam jangka waktu yang lama itu mengalami hiperkortisol, sehingga itu akan berpengaruh mungkin dalam jangka waktu yang kronis akan bisa membuat kita mengalami penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi. Seperti itu. Nah, supaya kita tidak mengalami penyakit metabolik maupun penyakit ginjal, maka kita harus cukup minum air setiap hari. Nah, kebutuhan air kita itu berapa sih dalam sehari? Ini kita bisa lihat di dalam tabel ini mulai dari bayi, anak, sampai usia remaja maupun usia dewasa. Tinggal dicatat saja. Misalnya kayak saya wanita usia 31 tahun, berarti kebutuhan cairan saya harus minum air sebanyak 2,3 liter dalam sehari. Itu kalau misalnya saya beraktivitas yang lebih, misalnya saya berolahraga yang lebih berat, maka saya harus tambahin jumlah air minum saya. Atau misalnya saya ada di dalam kondisi cuaca yang sangat panas, itu juga harus ditambahin jumlah minum airnya. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa kita itu sudah minum air dalam jumlah yang cukup gitu? Kalau misalnya ini hanya base saja, yang misalnya 2,3 liter ini cuman hanya dasarnya aja, base aja. Kalau misalnya saya capek atau saya lagi dalam kondisi cuaca panas, berarti saya harus banyak minumnya. Gimana caranya saya tahu kalau saya udah cukup minumnya? Apakah bisa mengindikasikan kalau saya sudah cukup minum kalau saya tidak haus? Ternyata tidak cukup untuk mengandalkan rasa haus untuk memenuhi kebutuhan air. Jadi ternyata rasa haus itu baru muncul setelah tubuh kekurangan air sekitar 1%. Di mana kalau tubuh kita kekurangan air sekitar 1%, itu sudah terjadi gangguan pada fungsi tubuh. Seperti kita sudah gangguan mood atau gangguan kognitif. Jadi ketika kita nih misalnya lagi kerja di depan laptop gitu, terus kita merasa, aduh kayaknya otaknya stuck gitu ya. Jangan-jangan itu kita udah kekurangan air gitu. Dan kalau misalnya kita lagi melakukan sesuatu terus cepet marah, kita gampang marah atau nggak mood gitu, terus gampang marah, atau jangan-jangan kita lagi kekurangan air 1% gitu. Nah, ternyata untuk rasa haus itu nggak cukup ya untuk membuat sebagai indikator bahwa kita kekurangan minum atau sudah cukup minum. Karena munculnya rasa haus itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan
Misalnya kalau kita di kondisi lingkungan yang dingin, biasanya kita nggak gampang haus tuh, padahal kita lebih banyak buang air kecil, tapi kita nggak merasa haus karena suhu yang dingin di sekitar kita gitu. Nah, jadi kalau tidak cukup dengan rasa haus, saya harus pakai indikator apa untuk menandakan bahwa saya sudah cukup minum air. Nah, ini ada satu indikator yang bagus ya untuk menandakan bahwa kita sudah cukup minum air atau belum, yaitu dengan melihat warna urin. Jadi status hidrasi kita bisa kita lihat dengan cara melihat warna urin kita. Ini biasanya kalau di kantor-kantor stiker ini suka ditempelkan di kamar mandinya, di toiletnya. Dari mulai yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, sampai 8. Kalau misalnya kita urinnya kuning jernih seperti ini, berarti sudah cukup minum air. Tinggal dilanjutkan saja jumlah minum airnya sesuai yang kita butuhkan. Misalnya kayak tadi 2,3 liter sehari, ya udah 2,3 liter sehari. Saya bawa botol misalnya yang udah saya takar berapa, tinggal saya lanjutkan aja seperti itu. Tapi kalau misalnya kita di kondisi yang tengah-tengah ini nih, agak kuning, lebih kuning, ini berarti kurang minum air. Jadi kita harus minum air lagi lebih banyak. Kalau sampai urinnya pekat seperti ini nih, coklat pekat, nah ini berarti sangat kekurangan cairan. Jadi harus benar-benar lebih banyak lagi minum air. Nah, jadi untuk take home message-nya yang tadi saya bilang, perlu diingat bahwa kita butuh air itu, tubuh kita sangat membutuhkan air, dan kekurangan cairan dalam jangka waktu yang panjang bukan hanya berdampak pada ginjal, tapi juga berdampak pada penyakit metabolik, sehingga kita harus minum air dengan jumlah yang banyak, jangan mengandalkan rasa haus, dan kita bisa gunakan indikator warna urin sebagai indikator apakah kita sudah cukup minum atau tidak. Demikian tips kesehatan yang saya bawakan pada hari Sabat ini, semoga bisa bermanfaat buat anggota Jemaat Makarius. Selamat Sabat. Terima kasih untuk pekabaran kesehatan yang telah dibawakan oleh Ibu Dr. Gafrila. Saya jadi rasanya pengen minum, ini jadi haus setelah dengar tips kesehatan tentang air. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh deh saya tanya. Oh, ya. Untuk tadi di tabel itu dibilang kalau udah umur agak ke atas kan kebutuhan airnya berkurang ya. Kalau nggak salah 50 ke atas itu hanya 1,6 ya, betul ya Gaf ya? Hanya 1,6 liter itu satu hari. Ya, sebentar ya. Ya. Untuk usia 50 sampai 64 tahun itu 1,9 liter, 65 sampai 80 tahun ya, itu 1,6 berarti liter. hanya sekitar 2 liter kan ya. Mungkin kalau ditambah kegiatan mungkin sekitar 3 liter. Nah, saya tiap hari itu bisa 6 liter. Jadi ini satu ini 2 liter bisa 3 kali. Itu kebanyakan nggak berbahaya? Nah, itu kebanyakan sih. Tapi haus gimana dah? Nah, kalau tergantung ya, kalau misalnya aktivitasnya memang membutuhkan banyak air, kalau kayak misalnya kita olahraga yang berat, aktivitasnya kita selalu bergerak, itu mungkin kita bisa minum air lebih banyak. Tapi kalau sampai 6 liter sih memang kebanyakan ya. Kalau kebanyakan juga kurang bagus ya untuk tubuh kita gitu. Jadi karena kita punya aliran laju filtrasi ginjal kita juga akan berpengaruh gitu, karena kan ginjal kita sebagai saringan itu dia juga ada laju filtrasinya yang normalnya berapa gitu. Kalau kita terlalu banyak minum air, maka berarti dia akan overload kerjanya, berarti dia lebih banyak daripada
kerja normalnya. Maka bisa juga nanti di masa-masa yang akan datang dia bisa juga akan lebih cepat mengalami penurunan laju filtrasinya begitu. Jadi minum air juga tidak boleh berlebihan seperti nutrisi-nutrisi yang lain ya. Kayak misalnya kita makan karbohidrat juga kan nggak boleh berlebihan ya. Minum air juga nggak boleh berlebihan gitu. Jadi secukupnya aja. Kalau misalnya kita biasanya sih di bawah 4 liter itu masih aman. Masih aman. Tapi kalau di atas 4 liter itu biasanya juga akan mempengaruhi elektrolit dalam tubuh kita. Jadi karena kadar natrium juga sangat dipengaruhi oleh air. Jadi kalau kadar natrium kita berkurang juga, atau kita minum jumlah air dalam jumlah yang besar, dalam jangka waktu yang pendek, itu juga bisa menyebabkan tubuh kita kadar natriumnya rendah gitu. Ketika kadar natrium rendah itu bisa bikin otak juga mengalami pembengkakan gitu. Jadi itu butuh diperhatikan juga. Kalau sampai 6 liter itu saya rasa terlalu berlebihan. Diusahakan kurang dari 4 liter itu masih aman gitu. Kecuali kalau atlet ya, mungkin kalau atlet berbeda takaran airnya, itu pun pada atlet pada saat olahraga dia akan sengaja dibikin dehidrasi untuk meningkatkan stres dia agar performanya bisa lebih tinggi gitu. Jadi itu udah diatur sama dokter kesehatan olahraganya gitu. Tapi kalau untuk 6 liter untuk kita sehari-hari memang terlalu banyak. Hati-hati untuk kadar natrium darah kita gitu. Thank you. Sangat bermanfaat untuk diketahui. Mau tanya lagi, Dok. Kita minum dulu. Pak itu. Dok, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kurang cairan, katanya bisa menjadi pengentalan darah juga ya? Ya, kurang cairan memang bisa menyebabkan darah kita itu lebih kental. Tetapi pengentalan darah tidak selalu disebabkan oleh kekurangan cairan. Jadi itu jangan dibalik ya. Kekurangan cairan bisa menyebabkan darah mengental, tetapi kekentalan darah itu tidak selalu disebabkan oleh kekurangan cairan. Bisa juga disebabkan oleh misalnya kelebihan lemak seperti kolesterol, bisa juga disebabkan oleh kelainan pada trombosit atau kelainan pada faktor-faktor pembekuan darah. Jadi jangan dibalik ya, seperti itu. Ya, saya bisa tanya, Pak? Oh iya, boleh Ibu. Siapa yang mau bertanya lagi? Ibu Ken. Oh, Ibu Ken. Iya, silakan Ibu Ken. Saya kena diabetes 271. Nah, itu katanya kalau kebanyakan minum air itu terus berakibat kita sering buang air kecil. Memang saya sering buang air kecil, sebentar-sebentar buang air kecil. Tapi ada dokter yang bilang itu tanda-tanda diabetes. Kalau saya umur 77, Dok, harusnya berapa liter? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, benar ya, kalau diabetes itu memang salah satu gejalanya adalah banyak buang air kecil. Kenapa? Karena komponen gula itu sebenarnya gula itu tidak bisa keluar, tidak bisa lolos dari ginjal gitu. Ginjal itu kan kayak saringan ya. Jadi sebenarnya gula itu tidak bisa lolos dari ginjal gitu. Sebenarnya dia bisa tersaring gitu. Jadi yang keluar hanya air dan elektrolit saja. Gula itu tidak termasuk keluar dari urin. Tetapi karena pada pasien diabetes, karena kadar gulanya terlalu banyak, maka saringannya jebol. Jadi gula ikut keluar dari ginjal. Nah, gula itu menarik air. Makanya pada orang diabetes, kencingnya jadi banyak karena gula itu menarik air. Gulanya molos dari urin sehingga kencingnya juga jadi ikut banyak. Jadi pada pasien diabetes itu urinnya banyak itu bukan karena kebanyakan minum air, bukan. Tetapi karena kadar gula yang tinggi. Yang harus kita lakukan adalah mengontrol kadar gula darahnya. Jadi supaya gejala
kebanyakan buang air kecilnya itu berkurang, maka gula darahnya harus dikontrol sampai dengan kadar gula darah yang normal. Seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa kadar gulanya tadi 271 itu termasuk tinggi. Kadar gula darah yang normal itu pada saat sewaktu itu harusnya kurang dari 200. Dan kalau kita puasa atau kita belum makan 8-10 jam itu harusnya kadar gula darah kita tuh di bawah 140 gitu. Jadi kalau 271 berarti itu belum terkontrol, kadar gula darahnya masih belum normal. Jadi yang bisa dilakukan adalah harus mengkonsumsi obat-obatan maupun insulin tergantung yang diberikan sama dokter yang selama ini sudah diberikan bagaimana, itu harus dikonsumsi. Mungkin dosisnya harus ditingkatkan atau mungkin dietnya apakah sudah dikontrol juga atau belum gitu. Jadi kalau pada pasien diabetes kalau masih baru-baru itu bisa dilakukan perubahan diet ya, perubahan gaya hidup baik melalui diet maupun melalui olahraga, itu yang paling penting. Dikurangi makanan-makanan yang mengandung banyak karbohidrat dan gula. Jadi bukan hanya gula yang manis-manis, tetapi juga yang karbo-karbo ya, termasuk mie, nasi itu bisa dikurangi. Dan juga biasanya kalau sudah mengkonsumsi obat itu sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan di antara jam makan. Karena kita hanya diberikan obat itu pada saat jam makan saja, misalnya makan pagi, makan siang, atau makan sore. Biasanya obat itu hanya diberikan di jam makan. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi makanan di antara jam makan karena tidak ada obat di situ. Itu akan membuat gula darah kita naik gitu. Nah, untuk berapa jumlah air yang normal yang dibutuhkan dalam sehari untuk usia 77 tahun sebenarnya sekitar 1,6 liter ya, seperti yang tadi di tabel. Tetapi kalau misalnya pada ibu menderita diabetes, itu berarti kan jumlah urin yang dikeluarkan lebih banyak. Kalau jumlah urin yang dikeluarkan banyak, maka tubuh akan lebih mudah kekurangan cairan. Jadi harus dikompensasi dengan minum dengan lebih banyak lagi. Jadi sambil jangan sampai kita kekurangan cairan setiap kali kita berkemih jumlahnya banyak, kita ganti lagi dengan minum air. Itu sambil dikontrol gula darahnya agar bisa mencapai kadar gula darah yang normal. Seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Gavrila yang telah. Oh, ada satu pertanyaan terakhir ya, berarti ya. Silakan Ibu. Iya, saya mau tahu pendapat dokter. Yang lalu itu kan booming infus water. Bagaimana pendapat dokter dengan infus water? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Infused water ya. Jadi sebenarnya infused water itu kan air yang diinfuse sama buah-buahan, seperti ada yang infused lemon, ada yang strawberry atau apa. Jadi sebenarnya sih itu hanya usaha untuk supaya air yang kita minum itu bisa diinfuskan vitamin-vitamin yang terdapat di dalam buah-buahan atau daun-daun yang kita infuskan di situ. Jadi sebenarnya sih tidak masalah ya kalau kita mau mengkonsumsi infused water. Itu juga termasuk untuk asupan cairan kita. Jadi asupan cairan itu kalau misalnya kita minum jus itu juga termasuk asupan cairan ya. Kalau kita makan buah-buahan yang banyak airnya, banyak mengandung air misalnya semangka, itu juga termasuk asupan cairan sebenarnya gitu, untuk asupan cairan kita dalam sehari. Makanya kalau kita makan semangka tuh biasanya urin kita juga akan jadi jernih ya gitu, karena juga itu adalah asupan cairan juga. Jadi untuk mengkonsumsi infused water itu nggak apa-apa, ditaruh di dalam air minum kita itu nggak masalah, nggak apa-apa. Hanya saja perlu diperhatikan kalau buah-buahannya yang agak asam ya, karena kalau kita minum air yang asam, buah-buahannya asam, itu takutnya bisa bikin gigi kita gigi jadi tersuasana asam terus gitu, nanti lama-lama giginya lebih cepat untuk mengalami korosi gitu ya, ngilu gitu, dan lebih cepat nanti giginya menipis gitu. Itu aja sih yang perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk asupan air minum yang diinfuse itu sebenarnya nggak masalah, boleh-boleh aja. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya yang sangat luar biasa.
Mungkin kalau ada masih yang mau bertanya bisa langsung ditulis di chat aja. Tadi saya juga cek ada satu pertanyaan, tapi karena waktu kita harus terus berjalan. Mungkin dokter boleh bantu ya dok untuk jawab di chat box nanti. Oke, selanjutnya kita akan Penata layanan akan dibawakan oleh Pendeta Morris.